Semakin panas politik di Indonesia, semakin banyak pembahasan mengenai perkembangan, dinamika politik. Untuk itulah, sebagai Presiden Republik Indonesia, pasti akan mengawal perjalanan politik sampai pemilu yang akan datang. Nah, sehingga persepsi masyarakat mengatakan dalam hatinya masing-masing bahwa sesungguhnya yang punya nyali itu maksudnya Pak Prabowo. Sepertinya Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar dan Bapak Prabowo itu sendiri. Selamat sore semuanya. Kita kembali lagi akan membahas mengenai perkembangan politik di Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi, karena dengan hal tersebut kalian dapat membantu dan mendukung channel Mr. Puisi untuk menciptakan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan politik kembali. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, kita akan kembali nih membahas mengenai perkembangan politik, karena sampai pemilihan tahun 2024 nanti kita akan selalu membahas mengenai perkembangan politik nih. Bagaimana Mr. Puisi? Baik-baik aja. Semakin panas politik di Indonesia, semakin banyak pembahasan mengenai perkembangan, dinamika politik. Perkembangan bagaimana sistem pemilu yang akan dilakukan oleh pemerintah RI yang akan datang, kemudian perkembangan bagaimana dinamika dan keadaan-keadaan, terutama banyak orang mengatakan bahwa katanya Pak Jokowi bermain dua kaki lah. Kemudian Pak Jokowi juga katanya membantu Pak Prabowo lah melalui musrahnya. Kemudian ada juga tokoh PDI juga tidak suka mengenai ini. Kemudian disatu padukan dengan damai pada saat Rakernas PDI Perjuangan yang baru lalu selesai. Di situ udah jelas-jelas Pak Jokowi, Bu Mega, Bu Puan, dan tokoh-tokoh PDI lainnya duduk berjajar, berdiskusi, dan membicarakan hal-hal demi perkembangan Republik Indonesia. Banyak juga dibicarakan mengenai bagaimana program-program Pak Jokowi itu yang begitu banyak sehingga bisa diteruskan oleh kader-kader PDI Perjuangan itu sendiri. Apabila Pak Ganjar itu dapat dipilih oleh masyarakat untuk menjadi presiden di tahun 2024 yang akan datang. Gitu loh. Oke. Nah, Mr. Puisi, ini ada info. Konon katanya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani itu akan mengadakan silaturahmi, yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, untuk membicarakan terkait cawapres yang akan mendampingi Bapak Prabowo dalam pemilihan tahun 2024 mendatang nih Mr. Puisi. Nah, kalau berbicara tentang hal tersebut nih Mr. Puisi, apakah boleh Bapak Prabowo itu diskusi dengan Bapak Jokowi terkait dengan cawapres begitu? Sebetulnya untuk diskusi secara personal gitu ya, dengan Pak Prabowo mungkin di luar istana sambil ngopi-ngopi, atau mungkin di kantor Gerindra itu sendiri, ataupun dimanapun yang nyaman untuk berbicara secara personal, mendiskusikan bagaimana perkembangan politik di negeri ini, kemudian bagaimana sikap Pak Prabowo yang selama ini seolah-olah mendapat endorsement dari Pak Jokowi, kemudian bagaimana Pak Jokowi menyikapi masalah-masalah politik yang sudah berkembang sehingga tidak akan terjadi hal-hal sangat menakutkan bangsa Indonesia ini. Sehingga kedepannya pemilu yang akan datang ini sangat baik, berjalan baik, dan kondusif. Untuk itulah, sebagai Presiden Republik Indonesia, pasti akan mengawal
perjalanan politik sampai pemilu yang akan datang, sehingga pemilu di 2024 yang akan datang dapat berjalan dengan baik, kondusif, aman, dan sentosa. Nah, kalau misalnya ditanyakan tadi apakah boleh, ya itu dia. Saya rasa secara personal pun boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau secara kepresidenan? Kalau misalnya dia sebagai presiden mengundang ke istana, misalnya seolah-olah mengendorse, mengusulkan apa bla bla, ya saya rasa tidak mungkin akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita lihat aja selama ini kan Pak Jokowi berbicara secara natural aja. Hanya clue ya, Mr. Visi. Mungkin gestur tubuh Pak Jokowi ini mencerminkan dukungan kepada Pak Ganjar, mungkin juga mencerminkan dukungan kepada Pak Prabowo. Itu yang tahu adalah masyarakat itu sendiri. Gitu. Itu yang akan terjadi. Nah, mungkin dalam diskusi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, yang namanya dia adalah juga dalam sebelumnya ada masuk dalam koalisi besar, ya rasanya kalau diskusi silaturahmi ya secara personal rasanya tidak ada masalah. Mungkin saja pada saat itu juga Pak Jokowi juga ingin mendengarkan apa sih misi dan visi daripada Bapak Prabowo apabila beliau itu bisa memenangkan menjadi presiden 2024 yang akan datang. Nah, bisa saja Pak Prabowo akan meneruskan legasi apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi sendiri. Nah, mungkin saja akan dikatakan bahwa Pak Prabowo juga akan meneruskan semua pembangunan yang telah berjalan maupun yang belum selesai dibangun. Terutama sebetulnya Pak Jokowi itu sangat mengharapkan ada calon presiden yang betul-betul dengan tegas untuk meneruskan pembangunan IKN sebagai ibu kota negara yang sangat didambakan oleh pemerintah kabinet saat ini. Gitu. Oke. Nah, Mr. Puisi, tapi kalau seandainya memang diskusi ini terselenggara nih, Mr. Puisi, berarti nantinya kan akan Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi itu akan bertemu. Apakah hal tersebut akan merubah persepsi dari masyarakat bahwa Bapak Jokowi ini pasti mendukung Bapak Prabowo seperti itu? Ya bisa saja bahwa sepertinya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Kita lihat pada saat Rakernas PDI Perjuangan yang baru selesai. Di situ udah jelas-jelas Pak Jokowi itu menginginkan calon pemimpin yang punya nyali. Nah, sehingga persepsi masyarakat mengatakan dalam hatinya masing-masing bahwa sesungguhnya yang punya nyali itu maksudnya Pak Prabowo. Karena apa? Pak Prabowo adalah seorang jenderal angkatan darat, Kopassus, yang sudah banyak berperang di Timur Timur dan di daerah-daerah lainnya, mempunyai jiwa kesatria, mempunyai jiwa NKRI yang tidak perlu diragukan lagi. Mungkin yang punya nyali itu dianggap Bapak Prabowo, mungkin. Tapi kan sudah dibantah oleh Pak Sekjen PDI Perjuangan, Pak Hasto. Pak Hasto bilang yang sebetulnya yang dibilang oleh Pak Jokowi itu adalah tujuannya untuk Ganjar Pranowo. Kenapa demikian? Karena Pak Ganjar punya nyali begitu hebat. Dia berani menolak tim Israel ke Indonesia pada saat itu. Nah, itu dianggap Pak Ganjar pemberani juga, punya nyali juga. Ya, tetapi persepsi masyarakat saat ini adalah Pak Ganjar itu sesungguhnya sangat merakyat. Betul itu, sangat betul. Kemudian Pak Prabowo itu dipersepsikan adalah berani. Kalau berani itu artinya kan punya nyali. Nah, itulah yang membuat Pak Hasto juga agak gerah. Memang tidak bisa kita menyatakan bahwa Pak Prabowo punya nyali, Pak Ganjar nggak punya nyali, atau juga sebaliknya. Karena kita tidak bisa dibuktikan. Hal itu tidak bisa dibuktikan. Kita nggak tahu sebetulnya isi hati setiap orang di negeri ini. Nah, itulah terendus sepertinya Pak Jokowi
mendukung Pak Ganjar dan Bapak Prabowo itu sendiri, gitu loh. Oke. Nah, tadi berbicara mengenai PDI nih, Mr. Puisi. Nah, kira-kira bagaimana respon dari PDI Perjuangan jika memang nantinya Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi ini akan bertemu untuk membahas cawapres begitu? Bagaimana kira-kira respon dari partai PDI tersebut? Rasanya sih tidak masalah ya, karena pertemuan secara pribadi. Demikian juga Pak Prabowo juga ketemu Ibu Megawati, mungkin juga ketemu calon-calon wakil presiden, calon-calon presiden. Ya mungkin tidak ada masalah, asal tidak menggunakan perangkat kenegaraan yang dimiliki oleh Bapak Jokowi itu sendiri. Rasanya tidak ada masalah. Ya juga waktu Bapak Prabowo ketemu Gibran aja waktu di Solo. Coba kalau tidak ada relawan Pak Jokowi, itu sebenarnya tidak masalah juga. Karena di situ kok saat pertemuan kok ada relawan Jokowi, kemudian mendeklarasikan mendukung Pak Prabowo. Nah itu kan sangat jelas sekali bahwa itu ada unsur-unsur politiknya untuk mendukung Bapak Prabowo itu sendiri. Tapi kan sekarang udah diklarifikasi, semua udah berjalan dengan baik, dan saya juga sangat salut ya. Kelihatannya pemilu yang akan datang ini sangat kondusif. Seperti kritik-kritik yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla dan Pak Anies sendiri untuk mengkritik Pak Jokowi itu sendiri sudah mulai senyap, sudah mulai hilang. Tidak banyak lagi kritik-kritik yang kalau kritik itu tidak benar, tidak akurat, justru akan merugikan diri kita sendiri. Nah kalau kritiknya akurat dan demi kepentingan masyarakat, itu pasti akan mendapat dukungan. Kalau hanya kritik-kritik untuk mendiskreditkan pemerintah, saya sebenarnya pemerintah ini cukup bagus, pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan politik, sehingga negara kita sangat aman, tentram saat ini. Ya itu kan harus kita dukung gitu. Wah, berarti memang untuk pembahasan kali ini memang jawabannya boleh saja ya Mr. Puisi, bahwa diadakannya diskusi antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi mengenai asalkan secara pribadi gitu loh. Ada garis bawahnya ya Mr. Puisi, asalkan secara pribadi begitu. Oke. Nah, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya dan sudah dijelaskan ya teman-teman di rumah bahwa memang untuk pembahasan mengenai cawapres antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo itu boleh, tapi secara pribadi begitu. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi, karena dengan hal tersebut kalian akan membantu channel Mr. Puisi menciptakan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye, tepuk tangan.